Perkenalkan, nama saya Aryo. Kita lagi di acara Permira, pemilihan raya buat Vkom UG di Vkom Universitas Gunadarma. Di sini ada salah satu panitia yang mana dia akan menjelaskan gimana nih beberapa pertanyaan tentang pemilihan raya ini. Dari sini, namanya siapa, Bang? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wildan Mutaya Sidiki. Saya di Pemira ini sebagai steering committee. Steering committee. Betul. Apa aja persiapan panitia untuk menyiapkan acara pemilihan ketua BEM Vkom ini? Oke, sebelumnya sebelum peracara mungkin dari kita kayak kan ini bisa dibilang bukan dari BEM ya. Bukan dari BEM tapi di luar dari BEM itu sendiri karena ada kepanitianya sendiri. Soalnya kan bisa dibilang pemilihan ketua BEM untuk BEM. Jadi ada panitianya tersendiri. Jadi pertama-tama kita nyiapin buat oprek volunteer. Jadi kita ngambil volunteer dari mahasiswa Vkom yang aktif. Itu dari angkatan 21 sama 20 sama 19 juga. Jadi kayak ya prepare buat volunteer dulu. Abis itu baru ada rangkaian-rangkaian panitia. Kayak misalkan dari Pemira ini ada beberapa tahapan. Salah satunya yang pertama itu ada open volunteer yang tadi. Lalu setelah itu oprek ketua BEM dan wakil ketua BEM itu masih jadi bakal calon ketua BEM. Nah setelah itu kita ada seleksi wawancara, seleksi berkas. Lalu setelah itu mereka yang udah terseleksi menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM. Nah setelah itu baru ada debat yang kemarin sudah dilaksanakan di sini juga di kampus E. Untuk debat ini antara kedua paslon, lalu setelah debat ada pemilihan. Nah di antara debat ke pemilihan itu ada kampanye dari para calon. Itu sih untuk rangkaian-rangkaian. Jadi bisa dibilang organisasi di sini adalah badan independen buat menyusun oprek. Betul. Dari oprek sampai ke pemilihan ini. Betul. Jadi berbeda dari BEM. Oke. Jadi cakupannya berbeda dari. Memang ini untuk membentuk ketua BEM, tapi bisa dibilang untuk panitia itu kebanyakan dari masyarakat Vkom dan dimulai dari BEM itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kapan aja sih dilaksanakannya acara pemilihan ini dan melalui media apa aja? Baik, untuk acara ini udah diselenggarakan dari jauh-jauh hari. Sebelumnya ada wawancara, oprek, lalu juga ada debat paslon yang waktu itu ada kampanye juga. Dan untuk sekarang ini dari hari Senin, Selasa, dan Rabu besok itu untuk rangkaian kegiatannya pemilihan. Jadi pemilunya itu untuk rangkaian terakhir. Nah itu ada di tanggal 31, 1, dan 2. Jadi sudah berlangsung Sudah dari kemarin. Sampai besok tanggal 2. Tanggal 2. Oke. Terus kira-kira minta satu alasan nih. Boleh. Kenapa mahasiswa Vkom itu harus ikut serta untuk mengikuti pemilihan raya ini? Oke. Nah, kenapa mahasiswa Vkom ini harus berikut serta, harus ikut nyoblos di Pemira ini? Karena suara masyarakat Vkom ini adalah yang menentukan bagaimana Vkom untuk kedepannya. Jadi pemilihan ini tuh berlangsung karena ya pertama ada dua paslon itu, dan dua paslon itu tuh kalian yang memilih, kalian yang menentukan bahwa Vkom ini mau dibawa kemana ke depannya seperti apa, itu sih. Jadi wajib untuk masyarakat Vkom yang aktif dari khususnya angkatan 20, angkatan 19, 20, 21 dan 22. Jadi itu mahasiswa aktif wajib jadi. Oke. No golput ya, no golput. Oke, no golput. Di sini udah ada bukti coblos iya, ya. betul, bukti contoh. Oke, balik lagi kalau misalnya acara ini dilaksanain di kampus mana aja sih? Di mana aja? Oke, baik. Untuk acara ini dipusatkan di kampus E. Di kampus E, jadi titik poin untuk pemilu ini ada di kampus E karena kampus E ini bisa dibilang masyarakat semua Vkom ke sini. Jadi tempat ngumpulnya di sini itu sih. Jadi khusus di kampus E titiknya. Oke. Terus siapa aja yang bakal jadi fokus wajib pemilih di acara Permira ini? Oke, yang jadi wajib pemilih itu mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 22, angkatan 21, 20 dan 19. Oke, Jadi 4 angkatan. itu. Betul. Kalau mekanisme pemilihannya itu gimana sih pelaksanaannya? Kayak Oke, misalnya mekanisme pemilihannya itu Pemira ini dibagi 4 pos. Dibagi 4 pos. Yang pertama pos 1 ada checking KRS. Di mana panitia Pemira ini mengecek bahwa mahasiswa itu aktif atau enggak. Jadi menunjukkan KRS yang aktif. Lalu selanjutnya ada absensi. Untuk penandatanganan di mana buat hasil Pemira ini bahwa dia udah nyoblos. Jadi nggak ada pencoblosan untuk kedua kalinya. Nah, lalu selanjutnya di pos ketiga itu pos pencoblosan yang dimana itu ada surat suara. Lalu ada kita disuruh memilih, dicoblos antara paslon 1 dan paslon 2. Lalu setelahnya di pos 4 ada tinta buat tanda bukti bahwa kalian sudah nyoblos. di pos terakhir itu ya? Ya, itu di pos terakhir. Mekanisme seperti itu, kurang. Perhatiannya. Terima
terima kasih. Siap, sama-sama. Dan semoga permiranya bakal sampai besok berjalan lancar dan Amin, sukses. amin, amin, amin. Terima kasih ya. Makasih. Oke, jadi setelah kemarin kita udah wawancara orang BEM-nya langsung nih, sekarang kita lagi wawancara salah satu pemilih dari acara Permira kemarin. Nah, di sini saya, Aryo, bakal ditemenin sama Rafli. Ya, jadi buat pertanyaan yang pertama ini masih pertanyaan mengenai Permira yang kemarin, yaitu apa sih yang membuat Rafli ini mau memberikan hak suara pada saat pemilihan kemarin? Kalau saya sendiri, kenapa saya ingin memberikan hak suara, karena satu suara saya bisa merubah BEM Fikom untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, bagus banget. Sama terus habis itu di mana Anda biasa mencari informasi-informasi yang terbaru mengenai Permira kemarin? Biasanya itu dari Instagram BEM Fikom sih, sama anak bundar juga. Lanjut, sama bagaimana cara Anda mencari tahu kelebihan dan kekurangan dari tiap paslon yang dua-duanya sedang bertarung di Permira kemarin? Untuk sebelumnya itu kan ada debat ya, terus juga di Instagram BEM Fikom itu ada visi dan misi dari kedua calon, jadi bisa dilihat dari situ. Jadi udah cukup lengkap lah ya dari acara debat dan yang kemarin penyampaian visi misi ya. Lalu terus apa sih yang diharapkan kepada calon BEM yang baru nanti ketika menjabat sebagai ketua BEM yang baru? Harapan saya untuk pemenang nantinya agar bisa amanah dan bisa membuat Fikom menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan lebih berkarya lagi. Itu saja. Dan kapan Anda mengetahui kalau pemilihan ketua BEM Fikom itu akan dilakukan pada waktu kemarin? Dari mulut ke mulut sih, kayak dari teman-teman, terus juga ada dari grup lain, dari Instagram BEM Fikom sih yang paling lengkap untuk memberikan informasi tersebut. Oke, terima kasih Rafli udah mau diwawancara untuk penulisan naskah komunikasi. Dan itu aja teman-teman, tadi wawancara yang udah dilakuin. Terima kasih.